warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Pauliana. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga keadaan kita semua dalam keadaan baik-baik ya nak. Ingat, sebelum belajar mari kita membaca doa dulu. Iya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pantun. Kita akan belajar mengenai isi pantun, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati pantun, anak-anak dapat menelaah ciri-ciri pantun dengan cermat, dapat menyimpulkan isi yang terdapat pada pantun dengan tepat, dapat berkreasi membuat pantun dengan kreatif, dapat memperagakan pembacaan pantun dengan baik. Dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menganalisis makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Anak-anak juga dapat menyimpulkan aktivitas masyarakat di sekitar yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Anak-anak juga dapat merancang tentang pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan rinci. Dengan mengamati video tentang pemilihan kepala desa, anak-anak dapat membuat laporan hasil observasi tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dengannya, mari kita menyimak video mengenai pantun. Nah, apa sih ciri-ciri dari pantun itu? Ciri yang pertama, pantun itu setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Masih ingat mana yang bait, mana yang disebut baris? Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Lalu, yang ketiga, memiliki rima A, B, A, B. Masih ingat apa itu rima? Iya, betul, bunyi akhir tiap baris. Nah, dan yang keempat, baris pertama dan kedua itu berisi sampiran, yaitu pembukaan yang tidak atau kurang berkaitan dengan maksud pantun. Ciri yang terakhir adalah baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi dari pantun. Mana anak-anak, kalian paham? Kalau begitu kita langsung ke contoh ya. Perhatikan pantun berikut ini. Ada satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Perhatikan ya anak-anak. Beli nasi kucing di angkringan. 4 sehat, 5 sempurna. Mari kita rajin cuci tangan agar tidak terinfeksi corona. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Kita hubungkan dengan ciri-ciri dari pantun yang tadi. Ini terdiri dari 4 baris. Beli nasi kucing di angkringan, itu disebut baris ke-1. 4 sehat 5 sempurna, ini baris kedua. Lalu baris ketiganya adalah mari kita rajin cuci tangan. Dan agar tidak terinfeksi corona itu disebut dengan baris keempat. Baris ke-1 dan kedua ini disebut sampiran. Dan baris ketiga dan keempat inilah yang menjadi isi. Setelah melihat video tadi, apakah anak-anak sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri pantun? Iya, pasti ada yang mampu dan pasti juga ada yang belum mampu ya. Mari kita simak kembali mengenai pantun secara rinci. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Konon katanya kota pelajar. Susah payah belajar baca agar kelak menjadi pintar. Ciri-ciri pantun yaitu bersajak A, B, A, B. Terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua yaitu sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat adalah, mari kita lihat langkah-langkah menulis pantun. Langkah-langkah menulis pantun yang pertama, menentukan isi pantun yang akan disampaikan. Yang kedua, meletakkan isi pada baris ketiga dan keempat. Melihat persajakan rima baris 3 dan 4. Yang keempat, membuat sampiran untuk baris 1 dan 2. Sedangkan yang kelima adalah melihat kesesuaian seluruh isi pantun. Kita telah melihat langkah-langkah cara menulis pantun. Semoga anak-anakku dapat menulis pantun dengan, mari kita lihat
hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca pantun. Yang pertama, pelafalan. Ketika membacakan pantun, pelafalan harus jelas. Fonem-fonem yang dihafalkan harus tepat agar tidak menimbulkan salah tafsir. Yang kedua, irama atau intonasi. Irama atau intonasi adalah lagu, kalimat, atau ucapan yang ditekankan pada suku kata atau kata sehingga bagian itu lebih keras atau tinggi ucapannya daripada bagian yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi atau mimik muka pada saat membaca pantun dapat berbeda-beda. Ketika membaca pantun jenaka, ekspresi wajah harus menampilkan mimik gembira, ceria, dan sukacita. Ayo perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah itu? Gambar tersebut memuat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Gambar tersebut adalah gambar yang dimana di dalamnya terdapat warga masyarakat yang sedang membersihkan lingkungan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Semuanya bertanggung jawab membersihkan lingkungan masyarakat. Berikut contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Yang kedua, menjaga lingkungan agar selalu aman, seperti mengikuti kegiatan poskamling. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, seperti pada gambar tadi. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam pembangunan desa. Yang kelima, mengikuti kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. Nah, sudah tahu kan apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab sebagai masyarakat dapat diartikan dengan menjaga nama baik masyarakat, menjaga kedamaian dan keamanan warga, serta menjaga kesejahteraan warga. Mari kita perhatikan gambar. Aktivitas pada gambar pertama yaitu pemilihan ketua RW dan ketua RT. Sedangkan pada gambar selanjutnya adalah aktivitas di mana memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Terdapat anak pelajar sampai dengan warga masyarakat yang harus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam sebagai wujud dari aktivitas pembangunan sosial budaya. Aktivitas yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya antara lain mencintai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. Yang ketiga, mengapresiasi segala bentuk kebudayaan bangsa Indonesia, bersikap jujur, bertutur, berperilaku, dan bertindak sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Kemudian, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana, membiasakan diri untuk bersikap peduli terhadap alam, salah satunya dengan tidak membuang sampah di sembarangan. Bagaimana anak-anakku? Sudah adakah aktivitas yang kita lakukan dalam masyarakat? Setelah menyimak informasi, maka kita dapat simpulkan. Mari kita perhatikan contoh laporan pengamatan. Ayo kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dikirim melalui grup WhatsApp, tentunya melalui bimbingan guru. Juga anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi yang dikirim melalui grup WhatsApp. Jangan lupa dokumentasi saat pengerjaan. Itulah tadi pembelajaran mengenai pantun yang terdiri dari 4 baris. Dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu kita harus menjaga dan memelihara lingkungan kita. Mari tetap jaga kesehatan dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.